Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Hari yang baru yang Tuhan ciptakan buat kita. Kita patut bersyukur atas hidup ini. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Apapun bentuk perjalanan hidup yang kita jalani saat ini. Mungkin lagi sakit, mungkin lagi bergumul untuk pekerjaan dan ekonomi. Bapak Ibu, percayalah, janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Selagi matahari bersinar, selagi masih ada udara yang segar, mari Bapak Ibu, kita bersyukur atas hidup ini. Begitu indahnya hidup ini. Menikmati hidup ini bukan dilihat dari apa yang kita punya, dari apa yang kita raih, tidak. Tapi bagaimana kita mensyukuri hidup ini sesuai dengan kapasitas kehidupan kita masing-masing. Mari kita nikmati hidup ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kekasih Tuhan. Di dalam Alkitab 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia bertihar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia meninggalkannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kasih Tuhan, bulan ini memang bulan musim bola, musim Piala Dunia. Ada satu ilustrasi, yaitu seorang pemain bola yang legendaris yang berasal dari Brazil, yaitu Pele. Bapak Ibu, Pele pernah mengalami sebuah kisah di mana sang pelatih menekan dia dan teman-temannya untuk tidak bermain dengan gaya ginga. Padahal gaya ginga ini merupakan ciri khas daripada Pele dan rekan-rekannya. Tapi sang pelatih gak setuju karena katanya gaya ginga ini kampungan dan tidak meyakinkan kalau tampil Piala Dunia. Singkat cerita Bapak Ibu, Pele tidak bisa bermain maksimal dan berhasil tidak mendapatkan juara dunia. Pada tahun 1958 ketika ada Piala Dunia di Swedia, ada seorang pemain senior memaksakan pelatih untuk menurunkan Pele dan rekan-rekannya bermain bola dengan gaya ginga. Dengan pertimbangan yang berat, pelatih mengizinkan. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, Pele dan teman-temannya bermain dengan sangat luar biasa. Akhirnya kemenangan mereka raih Piala Dunia 2 kali berturut-turut. FIFA mencatat Bapak Ibu, lebih 1000 kali Pele mencetak gol. Belum tersaingi sampai saat ini. Katanya Ronaldo dan Messi belum sampai 1000. Dari kisah ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan dengan ciri khasnya masing-masing, dengan keunggulannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Kisah kita hari ini yaitu Daud, 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Ada yang mengatakan bahwa Saul ini mengenakan baju perangnya kepada Daud karena Saul ingin melindungi Daud. Saul tidak tega melihat Daud berperang dengan baju gembala. Makanya Saul memberikan baju perangnya. Tapi pertanyaannya begini. Kalau memang Saul ini mau melindungi Daud, kalau memang Saul ini empati kepada Daud, kenapa bukan dia yang maju melawan Goliat? Bukankah Saul ini sudah terlatih berperang?
Bahkan dia adalah seorang raja, pemimpin. Tapi kenapa dibiarkan Daud pergi berperang melawan Goliat? Yang kedua, saya tidak setuju bahwa Saul ini empati kepada Daud. Saul ini ingin melindungi Daud. Coba di ayat tadi katakanlah begini. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Berarti Saul memberikan baju perangnya. Baju perang Saul dipakaikan kepada Daud. Dari postur tubuh saja, Saul itu badannya tinggi dan badannya besar. Dia kenakan baju perangnya kepada Daud yang kecil. Gak cocok. Akhirnya Daud berikhtiar berjalan, belajar berjalan, karena dia tidak pernah memakainya. Ya tentunya Saul mikir dong. Dia tahu bahwa Daud itu seorang gembala, tidak pernah berperang, tapi dikasih baju perang. Ini sebuah lelucon. Saya yakin Daud menjadi bahan tertawaan ketika dia berikhtiar berjalan, belajar berjalan. Mungkin abangnya marah sama dia. Udah Daud pergi kamu, jaga kambing domba kita yang 2-3 ekor itu. Dan mungkin juga teman-temannya prajurit menertawakan Daud karena dia tidak mampu berjalan dengan baik karena memakaikan baju perang Saul yang kegedean, yang kebesaran dan berat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Daud tidak tertekan oleh ejekan Raja Saul dan prajurit. Tidak pulang, tapi dia bukakan baju tersebut. Lalu dia katakan kepada Saul, aku tidak biasa pakai ini. Dia bukakan baju perangnya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kekasih Tuhan. Sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh Daud ketika dia membuka baju perangnya dan memberikan kepada Saul. Daud mau mengatakan seperti ini. Aku tidak pakai baju perang ini. Aku tidak pakai tombak ini. Aku tidak pakai perisai ini. Aku tidak pakai ketopang ini untuk mengalahkan singa dan beruang. Saya hanya pakai baju gembala. Saya hanya pakai tongkat untuk mengalahkan singa dan beruang. Karena Tuhan menolong saya. Hari ini juga pun, saya tidak perlu pakai baju perang ini. Saya tidak perlu pakai tombak ini, pakai perisai ini, pakai ketopang ini. Karena Tuhan yang melepaskan saya dari cakar singa dan beruang. Hari ini juga saya akan mengalahkan Goliat dengan baju gembala dan tongkat di tangan saya, umban di tangan saya. Akhirnya Bapak Ibu, Daud tampil dengan apa yang dia miliki. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tuhan mau ajarkan kepada kita, setiap kita punya keunikan masing-masing. Tanpa baju perang pun, Daud bisa mengalahkan Goliat. Saul mengenakan baju perang, gagah, pakai tombak, pakai ketopang, tapi imannya kecil. Apa yang kita pakai bukan menandakan kita hebat apa enggak. Apa jabatan kita bukan menandakan bahwa kita hebat. Padahal itu yang dicari orang masa kini. Kalau jabatannya tinggi, wah hebat. Tapi lihatlah Saul di dalam kemegahan perangnya. Di dalam jabatannya sebagai raja. Tidak menentukan dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud dia tampil apa adanya. Dia bisa mengalahkan Goliat. Baju biasa, alat perangnya hanya umban dan beberapa batu licin. Itu dipakai Tuhan untuk menumbangkan Goliat. Bapak Ibu sahabat-sahabatku yang kasih Tuhan. Kita pastinya diberikan Tuhan
kemampuan masing-masing. Kemampuan apa yang kita miliki? Usaha apa yang kita miliki? Apa yang menjadi pekerjaan kita? Bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita melalui itu. Lakukan sesuatu. Lakukan dengan iman. Maka di sana Tuhan berkarya. Jangan hidup seperti Saul. Dia memakai baju perang. Dia gagah. Tapi imannya kecil. Tampillah seperti Daud. Dia bukakan baju perang yang diberikan oleh Saul. Dia tidak malu disebut orang kampungan. Dia tidak malu ditertawakan orang Filistin. Walaupun dia pakai hanya baju gembala dan umban. Maka sangatlah wajar Goliat katakan, anjingkah aku, engkau datang ke sini menghadapi aku pakai umban seperti itu kali. Dan pakai baju biasa. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kasih Tuhan. Yang biasa itu, yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Tampillah apa adanya dalam hidup ini. Jangan memaksakan diri, sok hebat, sok beriman, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu sahabat-sahabatku kasih Tuhan. Hari ini hari Minggu. Kita ke gereja. Jangan kita fokus kepada apa yang kita pakai. Seperti Saul fokus kepada baju. Dia melindungi Daud dengan baju perang. Dia lupa akan perlindungan Tuhan. Dia kira ketika Daud memakai baju perang, dia terlindungi. Enggak. Apa yang kita pakai ke gereja, Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat iman kita. Bapak Ibu, pergilah ke gereja. Bawalah hati dan imanmu kepada Tuhan. Jangan fokus ke apa yang kau pakai. Bukan di situ memberikan yang terbaik. Tapi hatimu yang kau berikan kepada Tuhan, itu yang terbaik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.